Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang fungsi amalan sunnah di dalam Islam. Fungsi amalan sunnah di dalam Islam. Di dalam ajaran Islam terdapat 5 kategori hukum yang kita kenal. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mubah, ada hukum makruh, dan ada hukum haram. 5 hukum ini dikenal dengan istilah hukum taklifi. Jadi 5 hukum yang tadi itu dikenal dengan istilah hukum taklifi. Apa itu taklifi? Yaitu hukum-hukum yang menjadi beban bagi manusia. Taklif itu pembebanan, ya. Taklif itu artinya pembebanan. Orang mukallaf artinya orang yang sudah mendapatkan beban, gitu. Orang mukallaf artinya orang yang sudah mendapatkan beban. Tentu jangan sampai tertukar dengan istilah mu'allaf, ya. Ada mukallaf, ada mu'allaf. Kalau mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam, yang hatinya itu masih harus disentuh, begitu ya. Karena dia baru masuk Islam, itu mu'allaf. Ada lagi istilah yang lain yaitu mukallaf. Mukallaf ini artinya orang yang sudah mendapatkan beban hukum, yang sudah terkena terkena kewajiban hukum untuk patuh terhadap hukum dalam agama, itu disebut dengan mukallaf. Nah, hukumnya disebut dengan hukum taklifi atau hukum taklifi, yaitu hukum yang menjadi beban setiap manusia yang melekat pada diri manusia, pada diri kita, ya, yaitu hukum yang 5 tadi: haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib, begitu. Nah, di antara hal yang penting untuk kita pahami adalah mengenai fungsi dari amalan sunnah di dalam Islam. Karena tentu kita pun seringkali menemukan sejumlah ajaran dalam Islam yang itu hukumnya bukan wajib tetapi hanya sunnah saja. Artinya sesuatu itu jika dikerjakan mendapat pahala, namun jika tidak dikerjakan dia tidak berdosa. Berbeda dengan amalan wajib yang jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan maka dia mendapatkan dosa, begitu. Kita beri contoh sholat 5 waktu misalnya. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, sedangkan ada sejumlah sholat yang menyertai sholat 5 waktu itu yang kita kenal dengan sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sunnah rawatib itu meliputi 2 bentuk, yaitu sholat sunnah qobliyah sebelum sholat wajib dan sholat sunnah ba'diyah setelah sholat wajib. Nah, pertanyaannya adalah, apakah fungsi amalan sunnah tersebut? Fungsi amalan sunnah yang kita lakukan sebagai contoh dalam sholat tadi. Ternyata di antara fungsi amalan sunnah adalah berfungsi sebagai jawabir. Istilahnya adalah jawabir. Apa itu jawabir? Artinya adalah penambal. Penambal apa? Penambal dari kekurangan-kekurangan yang dilakukan dalam amalan yang wajib. Jadi ketika dalam sholat 5 waktu, ya, ada yang disebut dengan sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat wajib yang 5 waktu, ya, yaitu sholat qobliyah dan sholat ba'diyahnya. Maka diantara fungsinya adalah sebagai jawabir. Sholat sunnah itu, sholat sunnah rawatib itu jawabir, penambal. Penambal dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam sholat wajib yang 5 waktu itu. Karena tentu saja ketika kita sholat 5 waktu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tentu dalam sholat kita akan ada kekurangan, itu pasti. Akan ada ketidaksempurnaan, ada bolong-bolongnya dalam hal
kesempurnaan sholat itu, begitu. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari hal tersebut, begitu. Sangat mungkin terjadi dalam sholat kita itu banyak kekurangan, baik kita sadari maupun tanpa kita sadari. Nah, fungsi sholat sunnah yang tadi itu, sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah, itu adalah sebagai jawabir, penambal kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan yang ada dalam sholat wajib kita, gitu. Sehingga peranannya menjadi sangat penting. Sholat sunnah ini sangat penting karena menambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam sholat wajib kita, gitu. Ini menjadi sangat penting, begitu. Nah, begitu juga dalam amalan lainnya, misalnya dalam ibadah puasa. Ibadah puasa itu ada amalan yang wajib, ada yang ada yang sunnah, begitu ya. Puasa wajib sama-sama kita ketahui ada yang namanya puasa Ramadan dengan puasa qadha-nya, ya. Ada puasa nazar, ada lagi puasa kifarat, ya. Puasa Ramadan kita sudah sama-sama pahami, puasa qadha itu adalah puasa pengganti dari puasa Ramadan. Mungkin dia ketika Ramadan dalam keadaan haid, maka nanti dia menggantinya di waktu yang lain dan itu puasa qadha yang hukumnya wajib. Mungkin ketika Ramadan dia sakit, tidak bisa berpuasa, maka dia diganti di hari yang lain. Mungkin dia ketika Ramadan dalam keadaan musafir, perjalanan jauh, nanti dia ganti pada waktu-waktu yang lain dan itu menjadi puasa qadha statusnya dan itu hukumnya wajib. Ada lagi puasa nazar. Puasa nazar itu puasa yang puasa yang disumpahkan, begitu, yang dijanjikan, yang disumpahkan, bernazar atas sesuatu. Puasa Senin Kamis itu hukumnya sunnah, tapi kalau dinazarkan maka menjadi wajib. Puasa Senin Kamis itu hukumnya adalah puasa sunnah, tapi kalau dinazarkan maka menjadi wajib. Misalnya, jika minggu ini saya mendapatkan THR misalnya, jika minggu ini saya mendapatkan THR misalnya, maka pada bulan Syawal saya akan melaksanakan bukan hanya puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi juga puasa Senin Kamis misalnya. Maka puasa Senin Kamis itu akan menjadi wajib untuk dilakukan ketika memang ternyata apa yang dia nazarkan itu terjadi. Itu. Nah, ini adalah sebuah contoh dari amalan wajib. Begitu juga dengan puasa kifarat. Puasa kifarat itu adalah puasa yang sifatnya adalah menjadi penghapus dari kesalahan yang telah dilakukan, ya. Puasa kifarat, ada kifarat sumpah misalnya, orang pernah bersumpah kemudian dia melanggar sumpah itu, maka itu dia wajib kena kewajiban puasa kifarat, ya. Puasa kifarat yaitu puasa yang menjadi penghapus dari kesalahan yang telah dia lakukan. Semisal dia bersumpah, kemudian dia sumpah atas nama Allah tuh, dia bersumpah demi Allah, kemudian sumpahnya itu dia langgar, maka dia wajib untuk membayar hal tersebut dengan puasa kifarat. Jadi bedanya dengan puasa nazar tadi itu adalah kalau nazar dia tergantung sesuatu pada nazarnya. Jika nazarnya terjadi maka kemudian dia menjadi wajib dilakukan, ya. Jika saya sembuh maka saya akan bersedekah kepada fakir miskin. Itu sedekah itu asalnya hukumnya sunnah, tapi ketika dinazarkan maka sedekah itu menjadi wajib ketika terjadi apa yang dinazarkan. Kalau saya sembuh dari penyakit ini maka saya akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan penuh misalnya, maka puasa Senin Kamis itu menjadi wajib bagi dirinya ketika yang dia nazarkan itu benar-benar terjadi. Nah, lalu apa fungsi amalan puasa sunnah terhadap puasa wajib itu? Sama seperti tadi, diantaranya adalah sebagai jawabir. Puasa-puasa sunnah apapun ya, baik puasa Senin Kamis, puasa 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Asyura ya 10 hari puasa tanggal 10 di bulan Muharram, kemudian puasa Arafah dan lain sebagainya. Meskipun masing-masing itu memiliki keutamaan dan pahalanya tersendiri, tapi juga dia memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai jawabir, penambal dari amalan-amalan puasa wajib yang kita lakukan. Karena ketika kita melaksanakan puasa wajib, contohnya puasa Ramadan, tentu kita akan banyak juga kekurangan di dalamnya.
banyak juga kekurangan di dalam puasa kita karena kita sebagai manusia biasa sangat sulit mencari kesempurnaan dalam ibadah puasa kita. Sangat mungkin ada kekurangan-kekurangan yang harus ditambal, dan yang bisa menambal kekurangan itu adalah puasa-puasa sunnah gitu. Jadi itulah di antara fungsi dari amalan sunnah yang dilakukan. Ini bukan hanya berlaku dalam sholat dan puasa ya, termasuk dalam amalan-amalan yang lainnya juga begitu. Di antara fungsinya amalan sunnah itu adalah sebagai penambah dari amalan-amalan wajib begitu. Bahkan termasuk misalnya zakat misalnya, zakat itu kan sifatnya dia wajib ya. Bahkan kalau bisa disebut zakat itu adalah sodakoh yang minimal gitu ya, sodakoh yang minimal. Kenapa? Karena sodakoh wajib yang minimal. Jadi zakat itu kalau mau didefinisikan sama dengan sodakoh yang hukumnya wajib dan itu minimal. Itu zakat gitu ya. Nah artinya sodakoh wajib yang dia itu minimal. Artinya apa? Kalau kita mau bersedekah di luar itu, maka itu sudah amalan sunnah gitu ya. Misalnya kita berzakat sekian liter begitu, kemudian kita lebihkan, nah itu kelebihannya menjadi sedekah buat dia. Kemudian ataupun termasuk zakat dalam bentuk uang misalnya kan, di kita juga banyak ya mempraktekkan zakat dalam bentuk uang karena mengikuti pendapat ulama mazhab tertentu. Itu juga sama, ketika ditentukan kadarnya sekian gitu, kemudian kita lebihkan, maka kelebihannya itu menjadi sedekah gitu. Jadi amalan-amalan sunnah itu fungsinya menjadi jawabir sebagai penambal dari amalan-amalan wajib. Demikian tausiah singkat kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.